warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nur Azizah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 1920-2241051. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Tapi sebelum saya lanjut lebih jauh lagi nih, ada baiknya kalau kita tuh mengetahui kenapa sih kita sebagai calon pendidik sangat penting untuk memahami dan menguasai mata kuliah ini. Nah, kita sebagai calon pendidik tentunya tugas utama kita adalah mentransfer ilmu kepada peserta didik. Namun, dengan jumlah peserta didik yang sangat banyak, tentu peserta didik itu akan memiliki perbedaan latar belakang dan hal-hal lain yang perlu kita pahami dan pelajari. Nah, perbedaan-perbedaan itu bisa kita pahami dan pelajari dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selain itu, sebagai pendidik, untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak sekali hal-hal dan faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Nah, salah satunya adalah bagaimana caranya kita bisa mentransfer atau mengirimkan ilmu yang kita miliki kepada peserta didik. Nah, banyak sekali teori belajar yang harus kita ketahui dan bisa kita pelajari dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, materi yang pertama adalah materi perkembangan anak. Perkembangan yaitu proses yang menunjukkan bertambahnya kemampuan atau keterampilan. Ada beberapa macam faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, di antaranya faktor genetik, faktor lingkungan, dan juga faktor nutrisi. Perkembangan anak sendiri juga memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang berkaitan dengan fungsi otak dan identik dengan kecerdasan. Dalam otak, terdapat bagian-bagian tertentu yang memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Nah, perkembangan kognitif ini juga memiliki beberapa tahapan, di antaranya tahap sensori motorik dari usia 0 hingga 18 bulan, tahap praoperasional dari usia 1,5 hingga 6 tahun, tahap operasional konkret dari usia 6 hingga 12 tahun, dan yang terakhir adalah tahapan operasional formal mulai umur 12 tahun. Nah, selain perkembangan kognitif, ada juga perkembangan moral. Dalam perkembangan moral, seorang anak akan dapat menentukan hal-hal yang menurutnya benar dan juga salah. Yang ketiga ada perkembangan sosial. Dalam perkembangan ini, anak akan mulai bersosialisasi dengan lingkungan yang tidak hanya terdiri dari keluarga, namun juga terdiri dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Nah, yang terakhir adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini pada anak ditandai dengan munculnya emosi evaluatif. Contohnya munculnya rasa bangga, malu, dan juga bersalah. Kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan peraturan dan norma sosial. Materi selanjutnya adalah materi perkembangan remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Ada beberapa tahapan dalam perkembangan remaja. Yang pertama adalah masa remaja awal dari usia 12 hingga 15 tahun, yang ditandai dengan perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif. Tahapan yang kedua adalah masa remaja pertengahan di usia sekitar 15 hingga 18 tahun. Dalam masa ini, remaja sudah mulai merenung untuk menemukan jati dirinya. Nah, tahapan yang terakhir adalah masa remaja akhir, yakni di usia sekitar 18 hingga 21 tahun. Pada masa ini, remaja sudah mulai mantap dan juga stabil. Nah, dalam masa perkembangan remaja ini, remaja sudah mulai menentukan keputusan-keputusan yang akan ia ambil. Selain itu, emosi remaja juga mengalami perkembangan. Emosi dapat diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku seperti gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, haru, dan lain-lain. Nah, menurut Loyola Cole, ada 3 jenis emosi yang menonjol pada periode remaja, yaitu emosi marah, emosi takut, dan emosi cinta. Perkembangan moral remaja juga mengalami perkembangan. Ada beberapa tahap perkembangan moral, seperti tahap pra-konvensional, tahap konvensional, dan tahap post-konvensional. Yang terakhir adalah perkembangan sosial remaja. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja telah cukup kompleks. Cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja juga cukup luas. Jadi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kemampuan bersosialisasi remaja mulai bisa berkembang. Bab yang ketiga adalah bab perbedaan individu. Perbedaan menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik dan psikologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individu ada 2 macam.
Yang pertama, faktor bawaan yang merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang terdiri dari status sosial dan ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Perbedaan individu sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah intelijensi, yang kedua kepribadian, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat temperamen. Kepribadian terdiri dari 4 kelompok besar, yaitu kepribadian sanguinis yang cenderung gembira, plekmatik cenderung tenang, melankolis cenderung sedih, dan koleris adalah seseorang yang dikatakan berorientasi pada pekerjaan dan tugasnya. Untuk gaya belajar terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah gaya belajar visual yang menggunakan indera penglihatan, gaya belajar auditif yang menggunakan indera pendengaran, dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik yang menggunakan aktivitas tangan. Sementara temperamen terbagi menjadi anak muda yang biasanya memiliki mood positif, anak sulit yang cenderung bereaksi negatif, dan anak lambat bersikap hangat yang biasanya beraktivitas lamban, kadang berpikir negatif, dan menunjukkan kelamanan dalam beradaptasi. Setiap siswa memiliki perbedaan individu, maka guru harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan individu atau kelompok dengan cara memvariasikan waktu yang dibutuhkan setiap anak, memvariasikan perhatian, memanfaatkan orang-orang di sekitar, dan memvariasikan metode pengajaran. Selanjutnya kita masuk ke teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori ini merupakan teori belajar yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut teori ini, seseorang dianggap belajar apabila dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Teori ini mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif dan guru yang berlaku otoriter untuk mencapai tujuan dari teori ini. Ciri-ciri dari teori ini yang pertama adalah mempelajari manusia dari perbuatan dan tingkah lakunya. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa manusia pada waktu dilahirkan adalah sama. Ada beberapa pendapat teori behavioristik menurut beberapa ilmuwan. Yang pertama menurut Edward Lee Thorndike. Di sini ditemukan konsep bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Sementara menurut Bandura menyatakan bahwa proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan atau permodelan. Eksperimen Bandura yang sangat terkenal adalah eksperimen bobodol yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Ada beberapa jenis peniruan atau modeling. Yang pertama ada peniruan langsung, kedua peniruan tidak langsung, ketiga peniruan gabungan antara langsung dan tidak langsung, yang keempat peniruan sesaat atau seketika, dan yang terakhir ada peniruan berkelanjutan. Teori belajar selanjutnya ada teori belajar kognitif. Menurut teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Terdapat 4 prinsip dasar dari teori belajar kognitif. Yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Dan yang terakhir adalah belajar merupakan perubahan dalam struktur mental seseorang. Terdapat beberapa pendapat mengenai teori ini. Salah satunya adalah teori belajar kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, secara garis besar, skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Piaget juga membagi proses belajar ke dalam 3 tahap, yaitu tahap asimilasi, yang merupakan proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi, yang merupakan proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dan yang terakhir adalah ekuilibrasi, atau proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Kelebihan dari teori ini adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Namun juga ada kekurangannya, yaitu biasanya akan menghasilkan siswa yang hanya pintar namun kurang bermoral. Teori belajar selanjutnya ada teori belajar humanistik.
Teori ini adalah proses memanusiakan manusia, di mana diharapkan dengan teori belajar ini, manusia bisa mengaktualisasikan diri, mengekspresikan diri, sehingga manusia bisa mengali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Ada beberapa tokoh teori belajar humanistik. Yang pertama ada Arthur Combs, yang kedua ada Abraham H. Maslow, dan yang ketiga ada Carl Rogers. Tujuan dasar pendidikan ini adalah mendorong siswa menjadi mandiri dan independen, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi lebih kreatif dan tertarik dengan seni. Ada beberapa cara aplikasi belajar humanistik. Salah satu contohnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila kurang mengerti terhadap materi yang diajarkan. Tujuan dari pendidikan humanistik menurut Combs adalah yang pertama, menerima kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa, serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa. Yang kedua, memudahkan aktualisasi diri siswa dan perasaan diri mampu. Yang ketiga, memperkuat perolehan keterampilan dasar. Yang keempat, memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. Yang kelima, mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai, dan persepsi dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti, mendukung, menyenangkan, serta bebas dari ancaman. Dan yang terakhir adalah mengembangkan siswa masalah ketulusan, respek, menghargai orang lain, dan terampil dalam menjelaskan konflik. Setelah teori belajar humanistik, ada teori konsep pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Yang diutamakan sebagai pendidik adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Cara belajar siswa menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah niteni, yang berasal dari kata niten yang menunjuk pada kemampuan untuk secara cermat mengenali dan menangkap makna dari suatu objek. Yang kedua ada niroke, yang dapat diartikan sebagai meniru. Yang ketiga adalah nambai, yang merupakan proses pengembangan atau penambahan. Dalam proses ini, ada proses kreatif dan inovatif untuk memberi warna baru pada model yang ditiru. Materi yang ke-8 adalah materi mengenai lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah lingkungan pendidikan. Menurut Hadikusumo, lingkungan belajar adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Ada beberapa lingkungan belajar yang dapat mempengaruhi seorang individu. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, ada lingkungan masyarakat. Lingkungan yang ada di sekitar individu adalah sumber belajar untuk meningkatkan kualitas individu. Lingkungan menyediakan hal yang dapat dipelajari oleh seorang individu. Sekolah tentu memiliki peran yang penting dalam membentuk kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Sekolah memiliki peran yang penting untuk membentuk kecerdasan intelektual dikarenakan siswa akan menghabiskan banyak waktunya di lingkungan sekolah. Materi ke-9 adalah materi motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Menurut Sugihartono dan kawan-kawan, ada beberapa macam jenis motivasi. Yang pertama, motivasi instrumental, yang hadir karena adanya rewards atau penghargaan. Yang kedua, motivasi sosial, hadir karena adanya dorongan untuk penyelenggaraan tugas. Yang ketiga, motivasi berprestasi yang hadir karena ingin berprestasi. Dan yang terakhir, ada motivasi intrinsik yang belajar karena keinginan sendiri. Asal motivasi ada dua macam. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Bentuk-bentuk motivasi belajar di sekolah diantaranya pemberian nilai atau poin, pemberian hadiah, adanya kompetisi, pemberian pujian, dan pemberian hukuman. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada dua jenis, yaitu faktor internal
yaitu faktor yang dialami dan dihayati siswa, seperti sikap belajar, konsentrasi dan rasa percaya diri, serta faktor eksternal yang berasal dari luar seorang siswa, seperti guru dan sarana-prasarana. Ciri-ciri motivasi yang ada pada siswa diantaranya adalah tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, dan tidak cepat puas dengan hasilnya. Bab selanjutnya adalah mengenai evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan evaluasi yang dilakukan kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan peserta didik untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Ada hubungan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Untuk melakukan evaluasi, evaluator harus melakukan pengukuran dan penilaian terlebih dahulu yang dapat dilaksanakan dalam bentuk tes maupun non-tes. Teknik tes contohnya adalah tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Sementara teknik non-tes contohnya adalah wawancara, kuesioner atau angket, dan pengamatan atau observasi. Menurut Arifin, ada karakteristik instrumen evaluasi yang baik. Yang pertama adalah valid, yang kedua reliable, yang ketiga relevan, dan yang keempat adalah daya beda. Setelah melakukan evaluasi, tentu akan ada tindak lanjut atau follow up dari hasil evaluasi. Yang pertama adalah remedial teaching, merupakan bentuk pengajaran khusus bagi peserta didik yang kesulitan belajar dan hasil penilaiannya belum sesuai dengan norma yang diacu. Yang kedua adalah pengayaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diberikan kepada peserta didik untuk membuat ia menjadi lebih kaya pengetahuan dan keterampilannya, atau lebih mendalam penguasaan bahan pelajaran dan kompetensi yang mereka pelajari. Menurut tim Depdiknas, bentuk-bentuk pengayaan adalah belajar kelompok, belajar mandiri, pembelajaran berbasis tema, dan pendataan kurikulum. Materi yang terakhir adalah materi mengenai diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar dapat diartikan sebagai proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya. Berikut ini dikemukakan permasalahan belajar peserta didik menurut Warkitri dan kawan-kawan. Yang pertama ada kekacauan belajar atau learning disorder. Yang kedua ketidakmampuan belajar atau learning disability. Yang ketiga learning dysfunction. Yang keempat underachiever. Dan yang kelima adalah slow learner atau lambat belajar. Menurut Carroll, hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh waktu yang tersedia, usaha yang dilakukan, bakat yang dimiliki, kualitas pengajaran, dan kemampuan peserta didik. Prosedur pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar meliputi identifikasi peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, melokalisasi letak kesulitan belajar, menentukan faktor penyebab, memperkirakan alternatif bantuan, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Setelah kita mempelajari materi yang ada di mata kuliah psikologi pendidikan tadi, sekarang saatnya kita membicarakan inovasi yang saya rasa bisa diterapkan di sistem pendidikan Indonesia saat ini. Yang pertama adalah, di bangku SMA sekarang ada mata pelajaran peminatan. Namun, menurut pengalaman saya saat saya duduk di bangku SMA, saya tidak diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran peminatan apa yang ingin saya ikuti. Jadi, saya rasa apabila memang akan diadakan mata pelajaran peminatan, siswa seharusnya diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran apa yang ingin ia pelajari, sehingga dalam prosesnya pun ia merasa lebih nyaman dan juga lebih senang karena memang mata pelajaran itu yang ingin ia pelajari. Yang kedua adalah pendidik yang melakukan pelanggaran harus benar-benar ditindak tegas dari pihak sekolah. Seperti misalnya ada guru yang mengoperasikan gadget untuk hal-hal yang kurang penting di dalam kelas. Kenapa? Karena kita sebagai pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga mendidik agar siswa bisa menjadi individu yang lebih baik. Nah, bagaimana cara mendidik ini bisa juga diterapkan dari perilaku-perilaku yang akan dicontoh oleh siswa sehari-hari. Apabila guru dengan mudah mengoperasikan gadget untuk alasan yang kurang jelas, maka itu secara tidak langsung, bukan tidak mungkin siswa akan berpikiran bahwa dia juga bisa mengoperasikan gadget di dalam kelas untuk hal-hal yang tidak baik.
Selain itu, guru yang sering meninggalkan kelas tanpa alasan yang jelas juga harus ditindak tegas. Kenapa? Karena menurut saya ada beberapa mata pelajaran yang sangat sulit dipahami oleh siswa hanya dengan tugas-tugas dan benar-benar membutuhkan penjelasan dari guru. Nah, yang terakhir adalah mengenai beban pelajaran. Banyak sekali siswa-siswa yang mengeluhkan bahwa mereka merasa beban pelajaran yang mereka pikul sangat berat. Contohnya saja, setiap anak SMA harus dituntut untuk menguasai 16 mata pelajaran. Dengan banyaknya mata pelajaran yang harus mereka pikul, ini membuat mereka tidak mempelajari masing-masing mata pelajaran dengan efektif dan maksimal. Karena dengan banyaknya mata pelajaran dan tuntutan pelajaran yang harus mereka lakukan, mereka malah merasa malas untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Nah, kita bisa mencontoh sistem dari beberapa negara di luar seperti Australia yang mereka hanya memilih beberapa mata pelajaran wajib dan membebaskan siswa untuk memilih mata pelajaran apa yang akan mereka ikuti dan mereka pelajari selama di sekolah. Hal ini saya rasa lebih efektif karena mereka akan benar-benar mempelajari apa yang mereka suka sehingga nantinya peserta didik yang dihasilkan juga akan lebih berkompeten dalam bidang tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.